Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 21 ya. Kita masuk ke limit tak hingga akar dikurang akar untuk yang dalam akar ini fungsi polinom derajat 2. Oke, kita ingat kembali rumus ya. Rumus untuk limit tak hingga ya, bentuk akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c ya, dikurang oleh akar px kuadrat tambah x tambah r. Nah, bentuk ini ada 3 kemungkinan jawabannya ya. Ya, 3 kemungkinan. Kriteria pertama adalah ketika nilai a-nya ini ya, jadi pertama kali kita perhatikan adalah koefisien x kuadrat. Nah, ketika a lebih besar dari p ya, maka pasti hasilnya adalah plus tak hingga. Ketika a-nya lebih kecil dari p, maka hasilnya minus tak hingga. Umumnya adalah a-nya sama dengan p. Nah, ketika a sama dengan p, nanti kita peroleh b koefisien x dikurang koefisien x ya, b min q per 2 akar a ya, 2 akar a. 2 akar a. Boleh juga 2 akar p ya, karena a sama p kan sama gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Ketika koefisien x kuadratnya sama. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal yang kita hadapi. Di sini ada 3 akar. Akar 25x kuadrat dikurang akar 4x kuadrat dikurang akar 9x kuadrat. Jadi kita perhatikan ini. Nah, ini nggak sama ya, nggak sama. Tapi bukan berarti langsung 25 lebih besar dari 4 maka hasilnya plus tak hingga. Enggak. Karena di sini ada lagi dikurang akar 9x kuadrat. Maka caranya gimana? Caranya di sini minusnya ada 2. Plusnya 1. Berarti ini ya, akar 25 kita pecah ya. Kita pecah, kita tahu bahwa akar 4x kuadrat kan 2x, akar 9x kuadrat kan 3x, akar 5x kuadrat 25x kuadrat adalah 5x. Berarti ini kita jadikan 2x tambah 5x. Jadi yang ini ya, akar yang pertama ini kita urai menjadi pertama kita keluarkan 5 nya dulu ya, 25 keluar dari akar kan 5 ya, berarti ini kita bagi 25 semua, bagi 25 jadi x kuadrat, bagi 25 menjadi 4x, bagi 25 1. Nah, seperti ini. Dikurang akar 4x kuadrat. Nah, yang ini biarkan saja. Tambah 3. Dikurang akar 9x kuadrat tambah 81x ya, minus 7. Nah, sekarang anggap aja 5p. 5p itu kan kalau dijabarkan boleh menjadi 2p tambah 3p ya. Berarti ini 5 akar bisa kita rubah jadi 2 akar ya, ditambah 3 akar gitu ya. Akarnya sama, x kuadrat tambah 4x tambah 1 ya, x kuadrat tambah 4x tambah 1 dikurang akar 4x kuadrat tambah 8x plus 3 dikurang akar 9x kuadrat tambah 81x minus 7. Nah, angka 2 apabila kita masukkan ke dalam akar, kita jadikan akar 4 ya. Kan 2 ini akar 4, kita masukkan ke dalam, berarti ini kita kali 4 semuanya. Ya. Kita kali 4, 2 kuadrat kan 4 kali 4 semuanya, maka menjadi 4x kuadrat tambah 16x tambah 4. Oke, 3 ini kan akar 9 ya. Kalau kita kalikan dengan ini, berarti ini kita kali 9. Kali 9 jadi 9x kuadrat. Kali 9 menjadi 36x, kali 9 menjadi 9 ya, dikurang akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 3 ya, dikurang akar 9x kuadrat tambah 81x minus 7. Oke, sekarang tugas kita menyamakan yang koefisien utamanya sama nih, 4x kuadrat dengan 4x kuadrat, akar dikurang akar ya. Kemudian nanti akar 9x kuadrat dengan akar 9x kuadrat. Jadi nanti ada 2 limitnya ya. Oh, sorry, limitnya saya lupa tulis nih. Harus ada limitnya nih, nggak boleh enggak ya. Oke, limitnya saya tulis dulu. Limit x mendekati tak hingga. Limit x mendekati tak hingga. Limit x mendekati tak hingga ya, gitu ya.
sekarang kita pasangkan. Jadi limit, ini aslinya kurung ya semuanya ya. Kurung, ini kurung, ini kurung, kurung. Oke, limit X mendekati tak hingga, kita pasangkan akar 4X kuadrat tambah 16X tambah 4, ini kita kurang dengan akar 4X kuadrat tambah 8X tambah 3. Kemudian ditambah akar 9X kuadrat tambah 36X plus 9 dikurang dengan akar 9X kuadrat juga. Ya, tapi tambah 81X minus 7. Nah, ini kita sebenarnya ada dua limit ya di sini. Kita cari limit pertama dengan rumus ini. Karena ya koefisien utamanya sama 4. Ini juga sama 9. Jadi kalau kita hitung untuk yang bagian pertama ini, satu pasangan pertama, maka hasil limitnya B min Q per 2 akar A. Depan X 16 dikurang depan X 8 per 2 akar A. Hanya 4. Nah, seperti ini. Ditambah, nah sekarang pasangan yang kedua, sama-sama 9, berarti kita bisa gunakan B min Q per 2 akar A. Depan X-nya 36 dikurang depan X 81 per 2 akar A, ayat 9. Nah, coba kita jumlahkan ya. 16 kurang 8, 2 kali 2, 4. Tambah 36 kurang 81 minus pastinya ya. Minus 45 ya. Minus 45. Dibagi 2 kali 3, 6. Nah, maka kita punya 8 per 4, 2 dikurang 45 per 6. Ini bisa dibagi 3 ya, bagi 3 15, bagi 3 2. Jadi 2 dikurang 7,5 ya. Alias 4 dikurang 15 per 2. Jadi kita punya min 11 per 2. Ya, min 11 per 2 dijadikan desimal kan, jadi min 5,5. Ya, jadi jawabannya min 5,5. Kita lihat opsinya ya yang E ya untuk soal ini. Jadi nomor 21 ya pembahasannya sampai di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 22. Nah, sekarang kita masuk ke limit trigonometri bentuk tak hingga. Oke, di sini limit tak hingga dari 36X dikali sin 5 per 12X. Ya, untuk limit trigonometri tak hingga kita lihat dari bagian sudut dari trigonometrinya, terutama sin atau tan ya. Sini sin 5 per 12 dikali 1 per X artinya gitu. Ya, 5 per 12 dikali 1 per X. Nah, harus ada yang kita misalkan ya. Katakanlah 1 per X ini kita misalkan adalah Y ya. Misal bahwa 1 per X ini adalah Y. Maka pastinya X sama dengan 1 per Y. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini menjadi limit 36X. Jadi 36 dikali 1 per Y. Dikali sin 5 per 12X, artinya 5 per 12 dikali 1 per X, seperti itu Y. Nah, seperti ini. Nah, kemudian X-nya mendekati berapa? Oke, ketika 1 per X sama dengan Y, ketika X mendekati 0, maka Y akan mendekati, nah, Y itu kan 1 per X, maka 1 per X mendekati nilai tak hingga. Ya. Jadi ketika X mendekati 0, maka 1 per X alias Y akan mendekati tak hingga. Jadi ini variabel sudah bukan X lagi, tapi sudah berubah menjadi Y. Jadi variabelnya harus Y semua, nggak boleh masih ada X gitu ya. Jadi kita rubah sekarang limitnya menjadi limit menuju 0. Jadi limit Y mendekati 0, 36 per Y atau 36 dikali sin 5 per 12 Y dibagi Y. Nah, seperti ini. Nah, ini menurut limit bentuk tak tentu ya, untuk sin, maka hasilnya adalah 36 dikali limit ini adalah 5 per 12 ya, 5 per 12 bagi 1 aslinya. Jadi cukup 5 per 12. Nah, 12 kan bisa dicoret ya dengan 12. 36 bisa dicoret dengan 12. Maka ini adalah 36 bagi 12 3. Maka dapat
hasilnya 3 kali 5 ya, sama dengan 15 ya. Jadi limit untuk soal nomor 22 adalah 15. Jadi kita pilih opsinya yang C ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 23. Kalau kita masuk ke materi diferensial trigonometri. Oke, kita ingat ya rumus dasar dari fungsi trigonometri ya. Jadi saya bagi 2. Jadi kalau kita punya sin ya, kemudian tan dan sekan, kemudian cos ya, kemudian kotangen dan kosekan ini ya. Nah, oke ya, jadi ini katakanlah y-nya ini turunannya, ini y, ini turunannya. Oke, turunan sin itu adalah cos. Nah, ini kenapa saya jadikan 2 kelompok ya, sin tan sekan, di sini cos kotangen kosekan. Ingat fungsi yang depannya ko ini apabila diturunkan dia nilai turunannya adalah minus. Nah, jadi biar gampang, jadi nggak perlu kita pikir-pikir hasil turunannya plus atau minus. Lihat aja, depannya ko pasti minus, yang tidak ada ko-nya positif. Ya, jadi dengan sendirinya turunan sin adalah cos, turunan cos jadi min sin, gitu ya. Turunan tan adalah, lihat bawahnya, sekan ya, dikuadratkan. Maka turunan kotangen adalah dengan sendiri min dari kosekan dikuadratkan. Nah, seperti ini. Turunan sekan ya tinggal kita kali sekan dengan atasnya ya. Jadi sekan kali tangen. Kemudian turunan kosekan adalah min kosekan ya dikali kotangen. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita turunkan fungsi sederhana dari fungsi fx ini ya, cos 5x dikurang sin ya 2x. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, kita turunkan dulu cos. Nah, turunan cos adalah tadi min sin ya, jadi min sin sudutnya tetap 5x, tinggal kita kali turunan dari 5x. Turunannya adalah 5. Kemudian dikurang turunan sin adalah cos, sudutnya nggak berubah, 2x dikali turunan 2x. Nah, 2x turunannya adalah 2. Nah, tugas kita tinggal menertibkan urutan ya. Ini trigonometri, ini aljabar. Jadi kita dahulukan aljabar baru trigonometri. Nah, tapi tanda paling depan ya, min atau plus. Ini min, tandanya berarti min dari 5 dikali sin 5x. Kemudian ini min dari 2 dikali cos 2x. Nah, inilah turunan dari cos 5x dikurang sin 2x. Jadi dalam hal ini kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal nomor 23. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 24 ya. Sekarang kita masuk ke salah satu aplikasi dari turunan trigonometri, yakni menentukan persamaan garis singgung kurva trigonometri. Nah, kita diberikan kurvanya dengan persamaan y ya, sama dengan sin 2x. Pertanyaan persamaan garis singgung di titik dengan absis. Nah, absis ini adalah x0 ya, jadi x0 nya adalah 22,5 derajat. Biasanya x0 itu dalam bentuk radian ya, tapi ini dalam bentuk derajat. Oke, ketika kita mendapatkan x0 maka kita wajib mencari y0 ya. Dari mana y0? Dari fungsi persamaan kurva. Y ini ganti y0, maka x nya kita ganti x0. Jadi sin 2 kali x0. x0 nya adalah 22,5 derajat. Nah, 2 kali 22,5 adalah 45 derajat. Maka nilai y0 nya adalah setengah akar 2. Nah, ini adalah titik singgungnya. Jadi kita sudah dapat titik singgung ya. Jadi titik singgungnya x0, y0 nya adalah 22,5 derajat, setengah akar 2. Nah, ini titik singgungnya. Setelah dapat titik singgung, tugas kita adalah mencari gradien ya. Nah, gradien didapat dari turunan pertama ya, dari fungsi yang diberikan sin 2x turunannya, turunan sin tadi adalah cos ya, sudutnya tetap 2x dikali turunan 2x 2. Nah, kita taruh depan. Nah, ini turunan dari sin 2x. Nah, y aksen ini akan menjadi gradien dengan cara
catatan X-nya diganti dengan X0. Maka kita punya 2 cos 2 kali X0. Ya, X0-nya 22,5 derajat. Maka kita punya kemiringannya 2 cos 45. Nah, cos 45 kan setengah akar 2. 2-nya coret, maka dapatlah gradiennya adalah akar 2. Jadi kita sudah punya titik singgung, ya. Terus kita punya juga gradien. Kalau kita sudah punya gradien dan titik singgung, maka kita bisa langsung tentukan persamaan garis singgungnya. Ya, rumusnya adalah Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Y0-nya tadi adalah setengah akar 2, M-nya akar 2, X0-nya adalah 22,5 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan poin A, ya, poin A ini salah ya. Kalau sekali ini. Oh, iya, ini nampaknya harusnya bukan kurang ya, semuanya kali ini. Ada typo ya. Ya, ini kali. Jadi ini poin 1 ini benar ya. Y min setengah akar 2 sama dengan akar 2 kali X min 225. Jadi 1 benar. Kemudian apabila setengah akar 2 nya kita pindah ruas, maka Y-nya sama dengan akar 2 kali X min 22,5 derajat ditambah setengah akar 2. Nah, ini ada di poin yang ketiga. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan jawabannya adalah yang B, 1 dan 3 benar. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 25. Nah, ditanya interval saat fungsi naik. Ya, fungsi naik dari fungsi Y sama dengan 2 sin 3X tambah 60 derajat tambah 3. Oke, fungsi naik itu ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Nah, tugas kita mencari di interval mana ya. Y aksennya ini di interval X mana Y aksennya adalah positif. Oke, kita cari langsung Y aksennya, artinya turunan dari 2 sin 3X tambah 60. Turunan 2 sin adalah 2 dikali cos ya. Turunan sin adalah cos. Sudutnya nggak berubah, tetap 3X tambah 60 derajat. Ya, dikali turunan sudutnya ini, 3X tambah 60 derajat adalah 3 turunannya. Kemudian plus 3. 3 turunannya 0, jadi kita nggak perlu tuliskan. Dan ini harus lebih besar dari 0. Jadi kita masuk ke pertidaksamaan trigonometri ya. 2 kali 3, 6. Ya, 6 cos 3X tambah 60 derajat. Ini harus lebih besar dari 0. Apabila kita bagi 6, maka nggak merubah keadaan ya. Jadi cos 3X tambah 60 derajat tetap lebih besar dari 0. Nah, untuk menentukan di mana di nilai X berapa saja dia lebih besar dari 0, maka kita harus cari pembuat nolnya ya, pembuat 0. Ya, kita bikin seolah-olah ini sama dengan 0 ya, karena nilai positif negatif itu dibatasi oleh nilai 0. Oke, kita cari ya, jadi kita punya cos 3X tambah 60 derajat sama dengan 0. Cos yang hasilnya 0 adalah ya cos 90 ya, cos 90. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama berarti kalau kita hilangkan cosnya 3X tambah 60 derajat sama dengan 90. Nah, kemungkinan keduanya adalah 3X tambah 60 derajat sama dengan min 90 ya, di kuadran 4 ya, kuadran 1 boleh, kuadran 4 boleh. Nah, ini ditambah dengan periodiknya N kali 360 derajat. Tambah juga N kali 360 derajat sebagai periode dari fungsi cos. Kemudian coba kita hilangkan 60-nya, kita kurangin 60, dua ruas jadi 3X sama dengan 90 kurang 60, 30 derajat. Tambah N kali 360. Kemudian kita bagi 3, maka dapatlah X-nya adalah 10 derajat ditambah N kali bagi 30 adalah 120 derajat. Nah, di sini kita nggak diberikan batasan nilai X-nya ya. Anggap saja X-nya 0 sampai 360. Ya, 0 sampai 360, maka apabila N-nya sama dengan 0, maka dapat X-nya adalah 10. Apabila N-nya 1, maka kita dapat X-nya adalah
10 tambah 120 ya 130. Apabila n-nya 2, maka kita peroleh x-nya 10 tambah 2 kali 120. 240 tambah 10 adalah 250. Apabila n-nya 3, ini kayaknya sudah melebihi 360. Oke, ada 3 solusi pembuat 0 untuk yang kemungkinan pertama. Karena kemungkinan kedua, maka kita punya 3x sama dengan min 90 dikurang 60, jadi min 150 tambah n kali 360. Kita bagi 3, maka jadi min 50 derajat tambah n kali 120. Untuk n sama dengan 0 tidak memenuhi ya, karena x-nya jadi minus. Kita mulai dari n sama dengan 1. N-nya 1 berarti 120 kurang 50 ya 70 derajat. Kemudian n-nya 2 240 kurang 50 ya, jadi 190. Kemudian n-nya 3 berarti kan 3 kali 120 360 dikurang 50 berarti 310 derajat ya. Jadi kita sudah punya 6 ya, 6 pembuat 0. Coba kita buat. Oke, pembuat 0-nya mulai dari 10 derajat, katakanlah di sini, kemudian 70, kemudian 130, kemudian 190, kemudian 250, kemudian 310 derajat. Nah, coba kita cek. Nah, 0 x sama dengan 0 tidak termasuk pembuat 0. Jadi kita bisa coba substitusikan apabila x-nya 0 ya. Ya, kita cek ketika x-nya 0, maka nilai cos 3x tambah 60 adalah jadi cos 0 tambah 60, cos 60. Nah, kita punya cos 60 adalah setengah ya. Setengah kan lebih besar dari 0. Artinya berarti yang ada x-nya sama dengan 0, daerah yang ada x sama dengan 0 nilainya positif. Berarti ini positif. Ya. Ketika nanti kita ganti x-nya di daerah sini, katakanlah 30 ya. 3 kali 30 90 150. Nah, ini negatif. Karena cos kuadran 2. Dan seterusnya saya rasa ini plus min plus min plus. Ya, bisa dicek nanti. Nah, yang dipinta adalah yang lebih besar dari 0, berarti yang tandanya positif. Jadi kita ambil yang ini. Ya, kita ambil. Ya, banyak sekali nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya adalah oke, ini saya rasa tidak ada di opsi ya jawabannya. Ya. Kalau seandainya kita batasi ya. Batasi x-nya itu ya, x-nya itu 0 ya, sampai 360 derajat, maka harusnya jawabannya itu himpunan penyelesaiannya berarti sini 0 0 ya kurang dari 10 derajat atau 70 antara 70 dan 130 derajat atau 190 kurang dari x kurang dari 250 atau lebih besar dari 310 sampai 360 gitu ya. Nah, harusnya seperti ini. Jadi untuk soal nomor 25 ini opsinya bisa kita tulis F ya. Oke, nah itu pembahasan nomor 25.